Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di SMP Pengabdi, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah daring. Pada hari ketiga, tema kita pada hari ini yaitu berdoa dengan benar secara Katolik. Sebelum kita memulai kegiatan dan mendalami materi hari ini, mari kita terlebih dahulu menyiapkan hati untuk berdoa-doa pembukaan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa yang baik, atas anugerah yang kami rasakan dalam kehidupan kami, kesehatan, kebahagiaan, dan kasih-Mu yang terus menjaga kami semua. Ya Tuhan, tuntunlah kami menurut jalan-Mu, terangilah kehidupan kami, agar kami juga mampu menjadi terang kepada orang lain. Masuklah dalam hati kami, dan ubahlah kami dengan sepenuhnya menurut kehendak Bapa. Bantulah supaya kami teguh berjalan menuju ke Kalvari seperti Engkau, dan melakukan setiap pekerjaan dengan penuh cinta kasih, damai sejahtera, dan penuh adil. Segenap doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan Putra-Mu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, mari kita perkenalan terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Itulah kata pepatah. Perkenalkan, nama saya Sri Francisca SAG. Saya mengampu bidang studi pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Oke, salam kenal dan tetap semangat ya anak-anak. Semoga selalu diberikan kebahagiaan yang berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita baca dan renungkan satu perikop berikut. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka, semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Anak-anak yang terkasih, dalam bacaan ini, Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tetap berjuang. Berjuang berarti tetap semangat, tetap komitmen, tetap teguh, jangan berhenti, jangan menyerah, jangan lalai, dan jangan lupakan. Apa yang harus diperjuangkan anak-anak? Tetap berjuang dalam iman, tetap berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, dalam iman yang timbul dari berita Injil. Berjuang berarti berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati, walaupun ada rintangan dan bahaya. Mengapa Ibu mengambil satu perikop ini anak-anak? Satu hal yang Ibu mau, di awal Anda masuk SMP Pengabdi ini, tanamkanlah dalam dirimu semangat juang yang tinggi untuk belajar. Anda tahu bahwa dalam belajar, dalam mengejar cita-cita, banyak rintangan dan bahaya. Tetapi mulai saat ini, di tahap awal ini, Anda harus berjuang
dan tetap semangat, apalagi semasa situasi pandemi COVID-19 ini. Jangan mengendorkan semangatmu untuk belajar dan selalu percaya kepada Tuhan. Doa yang digunakan sehari-hari di lingkungan SMP Pengabdi adalah doa secara Katolik. Alasannya, karena di bawah naungan Yayasan Katolik yang dikelola oleh suster SFIC. Mereka melayani di bidang pendidikan. Nah, ini foto suster-suster SFIC, salah satunya ya. Nah, ini foto pada saat mengikuti misa atau mengikuti Natal bersama di gereja paroki. Mengapa kita harus berdoa? Menurut KGK, apa itu KGK? Katekismus Gereja Katolik, yang secara umum KGK ini merupakan keyakinan umat Katolik dalam bentuk buku. Oke, Katekismus Gereja Katolik 2559. Doa adalah pengangkatan jiwa kepada Tuhan atau satu permohonan kepada Tuhan demi hal-hal yang baik. Dari mana kita berbicara kalau kita tidak berdoa? Dari mana kita berbicara kalau kita berdoa? Dari ketinggian kesombongan dan hendaklah kita ke bawah atau dari ujung, yang terdapat dalam Mazmur 130 ayat 1. Hati yang rendah dan penuh sesal, siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kerendahan hati adalah dasar doa, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, yang terdapat dalam Roma bab 8 ayat 26. Supaya mendapat anugerah doa, kita harus bersikap rendah hati di depan Allah. Manusia adalah seorang pengemis. Itulah sebuah pemahaman tentang arti doa dari ajaran Gereja Katolik. Berdoa adalah getaran hati, suara nurani yang menyapa Allah, suatu permohonan dan syukur kepada Allah. Oleh karena itu, tidaklah dapat dipungkiri bahwa berdoa merupakan suatu bagian penting bagi orang beriman. Tanpa doa, iman kita akan lemah, tanpa daya, kering, tidak berbobot. Tetapi dengan berdoa, iman kita dikuatkan, diteguhkan, ditopang hingga kokoh kuat tak tergoyahkan. Lihat gambar pada saat para murid mengalami gelombang, pada saat mereka memerlukan bantuan Tuhan Yesus, mereka mendapatkan. Itu karena iman. Dan selalulah juga berdoa melalui Bunda Maria. Pengertian doa. Doa merupakan ungkapan iman dan wujud kesadaran orang mengenai relasinya dengan Tuhan dan kesadaran untuk mengarahkan diri pada Tuhan sebelum berdoa. Artinya, sebelum berdoa kita harus mempersiapkan hati kita terlebih dahulu. Kita menyiapkan supaya Tuhan hadir dalam hati kita. Definisi doa ini banyak. Menurut setiap orang itu berbeda. Ada yang beranggapan bahwa doa adalah persekutuan dengan Allah. Doa juga merupakan wujud mengaktualisasikan iman, harapan, dan kasih. Ada juga yang mengatakan bahwa doa adalah dialog antara manusia dengan Sang Pencipta. Artinya, kita berbicara kepada Allah pada saat berdoa. Jadi anak-anak, diharapkan ketika berdoa, kita tidak lagi berbicara dengan teman, kiri kanan, depan belakang, tetapi kita fokus dan berbicara kepada Tuhan Yesus. Kita baca Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat
pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Markus bab 11 ayat 24. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Artinya anak-anak, sebelum kita berdoa, sebelum kita mengungkapkan keluh kesah kita, Tuhan sudah tahu apa yang kita minta. Doa biasanya dengan membaca kitab suci dan buku-buku doa. Yang paling utama dalam doa itu yaitu menyerahkan apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita alami. Artinya, kita menyerahkan seluruhnya pribadi kita, dan pada saat itu apa yang Anda alami, itulah yang perlu Anda doakan. Dan menurut Santo Bonaventura, jika kamu bertanya bagaimana hal-hal semacam itu dapat terjadi, carilah jawabannya dengan rahmat Tuhan, bukan dengan ajaran. Manfaat dan tujuan doa yang penting bagi hidup orang Kristen. Yang pertama, mengenal dan merasakan kehadiran Tuhan. Seperti yang tadi sudah Ibu katakan, sebelum kita berdoa kita harus mengenal kepada siapa kita berdoa. Kita harus merasakan kehadiran Tuhan, dan supaya Tuhan hadir terlebih dahulu dalam pribadi kita. Kemudian kita menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan. Artinya ada kontak yang baik dengan Tuhan, mengerti dan mengikuti kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak diri kita sendiri. Tuhan, saya mau ini, tetapi ikutilah kehendak Tuhan. Membawa arah dan sukacita dalam hidup. Artinya ketika kita berdoa, kita bisa ke arah yang baik, ke arah yang positif, dan adanya sukacita dalam kehidupan kita. Ada perbedaan antara orang yang beriman sering berdoa dengan orang yang tidak beriman dan tidak pernah berdoa. Yang kelima, mendapat kelegaan dan ketenangan. Anak-anak, inilah fungsi doa, tujuan doa. Ketika kita punya masalah hidup apapun itu, ketika kita berdoa menyerahkan seluruhnya kepada kehendak Tuhan, maka salah satu yang kita dapat ialah mendapatkan kelegaan dan ketenangan serta kesabaran. Bagaimana berdoa yang benar dan apa yang hendak kita doakan? Berdoa yang benar itu dimulai dari kedalaman niat hati yang murni. Artinya ada niat yang murni, ada niat yang tulus. Ekspresikan dengan sepenuh jiwa raga secara nyaman, pantas, yang sekiranya layak Allah berkenan. Ungkapkan saja isi hati secara wajar, walau dengan kalimat yang sederhana, dengan kerendahan hati, tapi jelas dan bermakna. Milikilah sikap berdoa yang layak, seperti seorang anak berdoa kepada bapaknya. Layaknya seorang anak yang meyakini bahwa bapaknya pasti lebih mendengarnya ketimbang dengan bapa orang lain, seperti seorang anak yang meyakini bahwa ayahnya pasti menyayangi dan mengasihinya. Itulah bagaimana cara kita berdoa. Kita yakin bahwa Allah mengasihi kita, seburuk apapun kita. Yang penting kita mau bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Doa harus dilakukan setiap hari, anak-anak. Setiap saat mengawali dan mengakhiri aktivitas, sebelum dan sesudah tidur, karena keselamatan bukan kelompok tetapi tanggung jawab pribadi masing-masing. Setiap keluarga harus punya waktu untuk berdoa, baik secara pribadi, dalam keluarga,
kelompok basis, dan mengikuti perayaan Ekaristi. Di awal, Ibu sudah mengatakan doa yang didoakan secara di SMP Pengabdi yaitu secara Katolik. Di sini kita harus mengetahui mengapa orang Katolik selalu menandai dirinya dengan tanda salib untuk mengawali dan mengakhiri segala doanya. Sekarang kita mengetahui lebih jelas makna tanda salib tersebut. Bagi umat Kristen, gerakan tangan tersebut melambangkan salib di Kalvari karena membentuk salib di udara atau di permukaan tubuh seseorang. Tanda salib merupakan sebuah tindakan fisik yang dimaksudkan untuk mengidentifikasikan, merelevansikan dari salib, yakni pengorbanan Yesus dalam kehidupan umat Kristiani yang menggunakan tubuhnya untuk menegaskan apa yang diyakini. Tanda salib dilakukan dengan menyentuh jemari tangan pada dahi, dada atau perut, dan kedua bahu diiringi pengucapan rumusan Trinitarian di dahi dalam nama Bapa, dalam bahasa Latinnya in nomine Patris di dada atau di perut, dan Putra dalam bahasa Latinnya et Filii dari bahu kiri ke bahu kanan, dan Roh Kudus dalam bahasa Latinnya et Spiritus Sancti, dan diakhiri dengan pengucapan amin. Ada beberapa penafsiran menurut para bapak gereja. Dahi melambangkan surga, perut melambangkan bumi, bahu merupakan tempat dan tanda kekuatan, serta tangan di dahi melambangkan doa kepada Allah Bapa, memohon kebijaksanaan. Tangan di perut melambangkan doa kepada Allah Putra yang berinkarnasi, dan tangan pada bahu melambangkan doa kepada Allah Roh Kudus. Syarat doa yang baik: berdoa dengan tekun, doa berakar dan bertolak dari pengalaman hidup, berdoalah secara sembunyi dengan rendah hati, berdoalah dengan sederhana, tidak bertele-tele dan jujur, penuh iman, harapan, dan kasih seperti yang terdapat dalam doa Bapa kami. Anak-anak, doa harus dipersiapkan dengan matang, ditulis dan dibacakan dan sesuaikan dengan ajaran iman yang benar. Mengapa? Untuk menghindari kecenderungan doa yang kita ucapkan akan bertele-tele. Bertele-tele artinya berulang-ulang. Kelengkapan rohani yang digunakan dalam berdoa antara lain kitab suci, salib, rosario, dan buku-buku rohani lainnya. Oke, ini salib. Salib orang Katolik itu ada korpusnya, ada patung salibnya. Ini rosario dan Bunda Maria. Ketika kita berdoa rosario, artinya kita berdoa melalui Bunda Maria, melalui perantara Bunda Maria, Bunda yang mengandung, melahirkan, dan tetap setia, memiliki kesetiaan yang penuh kepada Allah Bapa dan menyampaikan kepada putranya. Oke, ini Alkitab. Dan ada juga buku-buku rohani yang lain, serta biasa ketika kita berdoa kita menggunakan lilin sebagai penerang. Susunan doa, anak-anak bisa lihat ya nanti
Jadi suatu ketika ibu meminta, silahkan memimpin doa, anak-anak lihat susunan doanya di sini dengan baik dan benar. Yang pertama, paragraf pertama, berisi pujian kepada Allah, memuliakan nama Allah. Artinya, kita memuji kebesaran Allah. Terima kasih kepada Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga dan sebagainya. Itu dia memuliakan Allah. Isi doa, yang keduanya isi doa, yaitu berisi permohonan, niat, ungkapan hati yang ingin disampaikan. Artinya, Anda mau menyampaikan apa di dalam doa tersebut, di situ ditulis ya. Kemudian yang ketiga, penutup doa. Penutup yaitu menyertakan Yesus Kristus sebagai perantara doa. Doa yang diungkapkan dengan tulus, doa yang kita ungkapkan dengan sepenuh hati, dengan penuh iman, serta kita memohon sesuai dengan kehendak-Nya, maka Tuhan akan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Anak-anak, ketika kita berdoa, kita tidak langsung Tuhan Yesus berikan saya ini, Tuhan Yesus berikan saya ini, tidak. Tetapi ingat, lihat ini urutan-urutannya ya. Menyertakan Yesus Kristus sebagai perantara doa artinya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, itu contohnya ya. Kemudian ketika kita tulus berdoa, yakinlah doa kita akan dikabulkan. Tetapi kita tidak meminta sesuai dengan kehendak kita, tetapi sesuai dengan kehendak Allah. Oke, ini contoh doa yang sederhana sekali ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami bersyukur dan memuji Engkau ya Bapa yang Maha Baik atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ya Yesus yang baik, Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami mohon, anugerahkanlah Roh Kudus-Mu agar menguasai seluruh hidup dan kepribadian kami dalam seluruh kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah. Semoga kami hanya melakukan apa yang baik dan benar dan berbuah banyak sepanjang hidup kami. Bunda Maria, teladan ketaatan, doakanlah kami pada Yesus Putra-Mu. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, inilah berkaitan dengan berdoa dengan benar secara Katolik. Artinya, setiap mengawali kegiatan dan akhiri kegiatan kita selalu menggunakan doa secara Katolik. Dan juga bukan hanya doa yang sekarang, yang pengertian doa ini yang perlu Anda ketahui, doa yang paling digunakan, yang sering digunakan dalam gereja Katolik, yaitu pertama Bapa kami, dihafal ya, Salam Maria, doa Angelus. Doa Angelus ini diucapkan pada jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Tetapi karena kita di sekolah hanya jam 12 siang, jadi kita berdoa Angelus. Oke, ini yang perlu anak-anak pelajari di dalam materi kita ini dan di dalam sekolah kita SMP Pengabdi. Mari kita tutup segala kegiatan kita, materi kita hari ini dengan doa penutup. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk doa penutup, supaya Tuhan hadir dalam pribadi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas bimbingan-Mu kepada kami yang hadir di sini, yang telah mendalami ajaran-Mu dalam iman Katolik.
Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami untuk senantiasa membimbing langkah hidup kami ke jalan yang benar. Ya Bapa, bangkitkanlah kami pada akhir zaman dan perbaharuilah kehidupan kami melalui kuasa Roh-Mu yang diam di dalam diri kami. Kami mohon ini melalui Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus menyertai selalu. Salam sehat untuk anak-anakku yang belajar dari rumah. Semoga berkat Tuhan melimpah atas kalian dan keluarga kalian serta orang-orang di sekitar. Amin.